Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferli Malkan Amin, NPM 21170051050 dari kelas C S1 Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah praktikum mata kuliah pemrograman deklaratif yang telah saya kerjakan. Mungkin bisa kita langsung lihat ya di sini, di bagian halaman kanan, itu ada codingan prolog yang telah saya kerjakan. Dan di halaman sebelah kirinya itu adalah soal ya beserta aturan dari ujian tengah praktikum pemrograman deklaratif ini. Mungkin agar tidak terlalu lama menghabiskan waktu, kita langsung saja ke bagian penjelasan dari jawabannya. Kita masuk ke soal nomor 1, yaitu soalnya adalah buatlah predikat atau rule untuk problem berikut. Nah, jadi di sini problemnya itu tuh adalah menghitung jumlah elemen pada sebuah list. Nah, di sini yang mana pertanyaan yang akan diajukan itu adalah 4 ini, dari count dengan list kosong, count dengan list isi A, count dengan A, B, C, dan count dengan A, lalu ada juga dalamnya ada list lagi, dan D, yang mana itu outputnya akan berada di R. Dan bagian yang menggunakan tanda persen di sini itu maksudnya komentar. Oke. Jadi di bagian sini itulah saya coba buat untuk bagian fact dan rule-nya. Jadi fact pertama yaitu ada di baris pertama yaitu count, demikian ada list kosong dan 0. Itu merupakan fakta. Jadi ketika kita diberikan list kosong, maka jumlah elemennya adalah 0, ya sebagaimana yang telah kita ketahui. Lalu untuk baris keduanya count dan seterusnya, jika count, tail, R1, R, dan seterusnya merupakan aturan rekursif ketika list yang diberikan itu tidak kosong, artinya ada isinya. Jadi baris ini itu tuh elemen pertamanya kita abaikan dan kita gantikan dengan tanda underscore, dan elemen selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel tail. Nah, jadi kita slicing ya. Kemudian count tail R1 itu dipanggil secara rekursif untuk menghitung jumlah elemen pada list tail. Jadi dipanggil untuk nyari tailnya, lalu ke R1 di rekursif. Setelah itu jumlah elemen pada tail ditambahkan dengan 1 bikin sini, dan hasilnya disimpan pada variabel R. Itu untuk fact dan rule soal nomor 1. Kita coba untuk uji cobanya. Oke, R-nya 0 sesuai diminta. Coba lagi. Oke, itu 1 ya harusnya. Oh ya benar 1. Kita coba lagi. Oke. R-nya 3 betul, R-nya 3 betul. Lalu yang terakhir R-nya 3 juga harusnya. Oke, betul. Oke, jadi bisa kita simpulkan untuk nomor 1 itu sesuai dengan permintaan soalnya. Oke. Kita masuk ke yang nomor 2, yaitu perintahnya menghitung total dari sebuah list yang berisi angka-angka. Jadi itu tuh kita mencari jumlahnya, jumlah daripada isi listnya. Misalnya di sini sum list kosong ya artinya 0 ya, karena tidak ada isinya, jadi apa yang akan dijumlahkan. Lalu yang 1 ya isinya cuma ada 1, jadi outputnya 1, lalu sum 1, 2, 3, berarti 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Lalu ada juga 4, 5, 6, 7, yang dimana dijumlahkan hasilnya adalah 22. Di sini jawaban saya adalah seperti ini. Jadi ada fact-nya, yaitu sum list kosong itu kita jumlahkan hasilnya adalah 0. Lalu ada juga rule yang mana di baris kedua ini itu dia aturan rekursif ketika list yang diberikan enggak kosong. Jadi bagian kedua ini elemen pertama dari listnya dimasukkan ke dalam variabel X, dan elemen selanjutnya itu dimasukkan ke dalam variabel XS. Kemudian sum XS sum 1 itu kita dipanggil secara rekursif untuk menghitung total dari list XS. Setelah itu nilai total dari XS ditambahkan dengan X dan hasilnya disimpan pada variabel R. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa konsep utama dari prolog itu kebanyakan menggunakan rekursif. Mungkin kita coba di sini. Kita coba 1. Harusnya 0. Oke, betul 0. Kita coba lagi yang kedua. Oke, 1 betul. 1 betul. 6 betul. Kita coba lagi yang terakhir. Harusnya 22. Oke, betul ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk program ini itu sudah bisa dianggap benar. Lalu selanjutnya di nomor 3 itu ada mencari elemen terkecil pada sebuah list yang berisi angka-angka.
Jadi min-nya yang kita cari. Oke, mungkin kita langsung saja ke penjelasan fact dan rule-nya. Jadi untuk baris pertama itu smallest x, list isinya x ya, berarti cuma satu itu aja kan. Artinya min-nya dirinya sendiri, yaitu x. Untuk baris keduanya itu lebih kurang sama seperti sebelum-sebelumnya, dia menggunakan rekursif. Jadi kita belah, kita slicing x dan xs, lalu kita panggil lagi secara rekursif xs males reset, lalu si r-nya itu hasil daripada pengecekan yang paling kecilnya. Oke, mungkin kita coba saja smallest, harusnya satu doang karena isinya satu, itu juga satu sama. Oke, kita coba lagi yang ini, hasilnya 4. Oke, betul. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 itu soalnya mencari elemen terbesar pada sebuah list yang berisi angka. Konsepnya sama seperti yang elemen terkecil tadi, perbedaannya hanya di bagian output akhirnya dan prosesnya. Kalau yang tadi kan itu kita mencari yang terkecil, maka untuk yang nomor keempat ya, keempat ini itu mencari yang terbesarnya. Konsepnya lebih kurang mirip. Oke, mungkin bisa kita coba langsung saja dan tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi. Elemen terbesar ya, terbesar itu yang ini harusnya isinya satu karena cuma ada satu. Lalu yang ini itu hasilnya 3. Oke, betul 3. Lalu yang terakhir itu harusnya 7. Oke, 7 betul. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini soalnya adalah mengurutkan sebuah list yang berisi angka-angka dari terkecil ke yang terbesar. Artinya kita lakukan sorting secara ascending. Nah, di dalam prolog, setelah saya mencoba membaca dokumentasinya, ternyata prolog telah menyediakan suatu perintah untuk sorting, baik itu angka maupun karakter seperti huruf. Jadi dia tidak lagi perlu membuat rule-rule yang begitu rumit, sehingga kita bisa langsung saja panggil menggunakan sort, perintah sort. Jadi bagian kirinya itu kita masukkan listnya, bagian kanan itu untuk bagian hasilnya. Oke, mungkin konsepannya karena di sini dimintanya adalah dengan cara memanggilkan sort list. Jadi saya langsung masukin saja perintah yang sederhananya itu ke dalam rule jika maka. Karena konsepan daripada ini itu lebih kurang jika jika dirinya maka dirinya. Karena isinya lebih kurang sama nih. Mungkin kita langsung saja sort list. Harusnya kosong ya, list kosong betul. Oke, kita coba lagi. Satu harusnya satu aja. Kita coba lagi. Ini harus 1, 2, 3. Oke. Lalu yang terakhir 1, 2, 3. Oke, betul. Oke, sesuai yang diminta ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu tentang palindrom. Jadi mungkin sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai palindrom. Palindrom adalah suatu kumpulan karakter atau bisa kita anggap string, yang mana apabila kita baca dari depan maupun dari belakangnya itu merujuk pada suatu entitas yang sama. Misalnya kata apa. Misalnya kita baca APA dari depan, ya sama aja dengan APA dari belakang. Merujuknya juga pada apa. Jadi untuk codingannya itu saya ada 2 fact ya, 2 fakta di sini. Yaitu palindrom ketika kosong maka dia akan mengembalikan kosong. Lalu juga ada yang 1. Kalau 1 dia akan langsung mengembalikan dirinya sendiri. Lalu untuk bagian baris ketiga ini itu dia reklusif ketika list yang diberikan memiliki lebih dari 1 elemen. Jadi yang ini kosong, yang ini 1, dan yang ini lebih dari 1. Pada baris ini elemen pertama dari list dimasukkan ke dalam variabel x dan elemen selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel xs. Kemudian di bagian append dia melakukan ini jika append xs1, pokoknya bagian ini itu digunakan untuk memisahkan elemen terakhir dari list xs dan memasukkan ke dalam variabel x. Elemen-elemen tersisa dari list xs disimpan pada variabel xs1. Setelah itu predikat palindrom dipanggil secara rekursif dengan argumen xs1 untuk memeriksa apakah elemen-elemen di dalam list tersebut merupakan palindrom atau tidak. Jadi menggunakan rekursif lagi. Mungkin bisa kita coba. Oke. True. Oke.
Coba lagi, terusnya true juga. Oke, masih sesuai. Oke, true. Oke, jika mengalami kejadian seperti ini, kita bisa hapus dulu yang sebelumnya, lalu kita jalankan kembali. Oke. Nah, true. Lalu kita baiknya stop dulu karena itu listnya lumayan panjang. Kita coba cek lagi. Ini false, tentu jelas 321 tidak sama dengan 123. Kita lanjut ke bagian restart. Oke, true. Oke. Oke, di sini dimintanya false, tapi jika kita baca secara langsung di sini rachar dan rachar itu sama. Jadi mungkin ini juga jadi koreksian juga ya, mungkin butuh klarifikasi juga terkait yang restart ini, apakah dia true atau false. Oke, mungkin itu. Selanjutnya di bagian sudah ganti soal ya, kita lanjut ke bagian menghapus semua duplikat elemen pada sebuah list. Jadi list ini kita buat sifatnya nggak ada duplikatnya. Jadi di sini ada program yang telah dibuat ya, fact sama rule-nya. Untuk baris pertama itu jika listnya kosong, maka ya dia akan mengembalikan nilai kosong. Terus untuk baris kedua dia itu aturan rekursif ketika elemen pertama dari list H ditemukan lebih dari sekali pada list T. Pada baris ini member H member T digunakan untuk memeriksa apakah elemen H terdapat di dalam list T. Jika ya, maka predikat remove duplikat dipanggil secara rekursif dengan argumen T, yaitu list tanpa elemen pertama dan list without duplikat, yaitu list tanpa duplikat. Dalam hal ini elemen H tidak dimasukkan ke dalam hasil list without dup karena elemen tersebut sudah ditemukan lebih dari sekali pada list. Lalu untuk bagian yang berikutnya ini juga lebih kurang konsepnya mirip seperti yang di atasnya, hanya saja ini dipanggil ketika cukup banyak listnya yang ada dan listnya duplikat. Kalau yang tadi ini lebih mengarah kepada satu duplikatnya, kalau yang ini itu lebih dari satu. Oke, itu sederhananya. Mungkin kita bisa langsung saja. Oke, dia mengembalikan list kosong. Dia akan mengembalikan 1, 2, 3. Oke, betul. Lalu yang ini itu dia mengembalikan 3, 1, 2 karena dia mengambil 3 yang terakhir. Lalu kita coba lagi untuk bagian yang karakter. Nah, dia pasti akan mengambil BDAC, itu BDAC yang terakhir. Nah, di sini juga ini menjadi problem tersendiri yang saya hadapi. Saya belum bisa untuk mengkombinasikan antara program yang remove duplicates itu dengan sorting. Saya sudah mencoba membuat ya, dan ternyata error, jadi saya tidak memasukkan bagian itu. Mungkin ini juga pelajaran buat saya sendiri. Oke, selanjutnya yang bagian terakhir yaitu menghitung jumlah kemunculan sebuah elemen pada sebuah list. Oke, jadi ini soal yang terakhir. Jadi untuk baris yang pertama itu aturan dasar ketika list yang diberikan kosong, maka jumlah kemunculan elemen tersebut juga kosong atau 0. Untuk baris kedua itu merupakan aturan rekursif ketika elemen pertama dari list X sama dengan elemen yang dicari. Pada baris ini yang XS ini digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan elemen X pada list XS, yaitu list tanpa elemen pertama. Kemudian hasil dari occurrence ditambahkan dengan 1 untuk menghitung kemunculan elemen X pada list awal. Jadi dia slicing juga. Kalau yang bagian ketiga itu dia konsepnya sama seperti yang sebelumnya, tapi dia lebih daripada 1 duplikat. Oke, mungkin bisa kita coba ya. Ini kita stop dulu biar aman. Kita coba cek. Oke, R0. Oke, kita coba cari angka 1, itu ada berapa duplikat? Di sini ada 2 dan 2 juga. Terus kita cari huruf B, itu ada 1, 2, ada 2. Dan sesuai dengan yang diminta. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya bawakan mengenai jawaban saya di UTP pemrograman deklaratif pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya manapun. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, khususnya dalam mata kuliah pemrograman deklaratif di jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.